Viral di media sosial, sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 terbakar. Ya, masyarakat dan para peserta berusaha memadamkan api yang terus membesar. Sebuah genset sound horeg yang digunakan saat pawai budaya memperingati kemerdekaan ke-80 RI di Desa Pejatan, Bondowoso, Jawa Timur terbakar. Kejadian ini terekam kamera warga dan viral di media sosial. Api yang langsung membesar membuat peserta pawai dan masyarakat panik dan berusaha untuk memadamkan api dengan menggunakan peralatan seadanya. Diduga genset mengalami korsleting akibat cuaca panas di sekitar lokasi hingga muncul percikan api. Api kemudian membesar dan sempat merembet ke beberapa barang di dekatnya. Dengan kisah tahun 16 telah terjadi kebakaran pada genset sound. Jadi karena cuaca panas, kemudian genset tidak ditutupi, akhirnya terjadilah korsleting listrik yang mengakibatkan genset peserta ini mengalami kebakaran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Meski demikian, pawai budaya kembali berjalan lancar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Seorang pekerja kebun sawit menemukan kerangka manusia di kebunnya. Diduga kerangka ini merupakan korban pembunuhan yang dibuang pelaku di kebun sawit. Warga desa Tanjung Rejo, Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan temuan mayat laki-laki tanpa identitas di tengah perkebunan sawit milik warga. Dari hasil olah TKP, diduga kuat mayat tersebut merupakan korban pembunuhan lantaran terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh Suradi, seorang pekerja kebun yang saat itu hendak memanen buah sawit. Ia curiga karena mencium bau busuk dari sekitar kebunnya. Saat ditemukan, jasad korban dalam kondisi mengenaskan dan nyaris tinggal kerangka. Jenis kelaminnya apa bang? Laki-laki. Kondisinya seperti apa bang tadi kalau tadi? Udah busuk lah bang. Bukan orang sini. Kondisi mayat memang sudah agak rusak. Kita perkirakan mungkin sudah ada 2 atau 3 hari. Kemudian ada bekas luka di bagian punggung dan depan yang untuk sementara kita duga itu adalah akibat daripada benda tajam. Namun nanti untuk lebih jelasnya kita tunggu hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik. Usai dievakuasi, jasad pria ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan untuk diotopsi. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Andi Palapaharahap, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah kontrakan yang diduga jadikan tempat penampungan motor curian di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Ya, belasan motor diduga hasil curian ini berhasil diamankan, termasuk 5 terduga pelaku pencurian. Banyak juga ya kalau dikumpulin ya. Penggerebekan dilakukan polisi dari Polda Metro Jaya di sebuah kontrakan di kawasan Pengantin Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Polisi berseragam lengkap mengamankan belasan sepeda motor yang diduga hasil curian dan aksi pembegalan. 5 orang pelaku diamankan yang diduga sebagai penadah dan eksekutor. Aksi tersebut sempat menarik perhatian warga sekitar lantaran lokasi penggerebekan berada di tengah permukiman warga. 5 tersangka dan belasan sepeda motor dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara lokasi kontrakan yang menjadi penyimpanan motor hasil curian kini telah diberi garis polisi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum perwira polisi Polda Gorontalo diduga meminta jatah hasil tambang ke pelaku usaha tambang ilegal dan viral di media sosial. Dalam percakapannya, oknum perwira ini meminta fasilitas kantor seperti meja dan kursi. Nanti ketemu lagi, nggak enak yang sampai nggak seperti kau minta langsung. Iya, kan dia bilang dia mau komunikasi dulu sama adik-adik sama adik-adiknya kan. Video memperlihatkan oknum perwira polisi Polda Gorontalo berpangkat AKBP diduga meminta hasil pertambangan ilegal viral di media sosial. Perwira ini melakukan video call dengan pelaku usaha tambang. Dalam percakapan, perwira ini meminta meja dan kursi. Video kini sudah tersebar melalui jejaring sosial media TikTok.
Propam Polda Gorontalo tengah melakukan pemeriksaan kebenaran video tersebut. Dan ini akan kita tindak lanjuti, tentunya sesuai komitmen Bapak Kapolda, bahwasanya apabila ada menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh personil Polda Gorontalo dan jajaran, kita akan tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengakuan dari korban telah memberikan setoran hingga 150 juta rupiah untuk pengamanan alat berat yang digunakan di lokasi tambang miliknya. Setiap alat berat dibanderol 30 hingga 50 juta rupiah per bulan. Ini permainan. Dia menjanjikan untuk menemukan saya dengan Pak Dirkrimsus dan Kapolda. Sampai hari ini saya dirugikan. Dan saya rasa bahwa ini permainan mereka semua untuk menangkap. Dan saya di situ diancam sama Kasubdit Intel yang saya sudah kasih uang, setoran uang ke dia sebesar 2-3 alat. Terkait video percakapan perwira polisi itu, pihak Polda Gorontalo menyebut masih dalam proses tindak lanjut. Dari Gorontalo, Nur Faizila Hasan, iNews melaporkan. Sebanyak 17 korban keracunan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kembali dirujuk ke RSUD Sekarwangi, Cibadak. Ya, para korban keracunan ini pemirsa terpaksa dirujuk ke rumah sakit lantaran kondisinya semakin menurun. 17 korban keracunan makanan syukuran yang digelar salah seorang warga di Desa Tugu Bandung, Kabupaten Sukabumi, kembali berdatangan ke RSUD Sekarwangi. Para korban keracunan tersebut terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi lantaran kondisi kesehatannya menurun setelah dilakukan perawatan di Puskesmas Kabandungan. Penuhnya ruang perawatan di instalasi gawat darurat membuat para korban terpaksa dirawat di lantai IGD. Dari semalam 9 malam dan barusan 8 orang. Pasien semua alhamdulillah tertangani. Pasien saat ini alhamdulillah ya semua tertangani dan aman ya Pak. Sebelumnya sebanyak 138 warga Kampung Tugu, Desa Tugu Bandung, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi mengalami keracunan. Para korban mengeluhkan mual pusing diare setelah mengkonsumsi makanan syukuran yang digelar salah seorang warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ketua KPK mengungkap akan segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji, dan informasinya sudah jeda berikut. Tetap bersama kami di Sindo Today. Setiap hari ada yang berjuang demi mendapatkan pendidikan dan akses kesehatan yang layak. Mereka memiliki mimpi besar, namun dunia mereka penuh keterbatasan. Mereka berhak mendapatkan lebih dari sekedar harapan. Mari satukan langkah menuju Indonesia yang lebih sehat dan pintar bersama NIC. Aidian Ramukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Mereka terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. NFT Balistik. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous, Pak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Ratifikasi diperlukan. The Prime Show di Sindo News TV.